media sosial dalam perspektif hukum pidana. Nah, kebebasan berpendapat itu sebetulnya salah satu hak digital yang diakui dan kemudian dilindungi juga dalam konteks dunia maya. Artinya ada hak untuk berpendapat, hak untuk mengakses, dan hak untuk mendapatkan rasa aman sebetulnya untuk berselancar di dunia maya. Jadi ini bagian dari hak digital. Hanya saja kadang-kadang kemudian ada perbenturan ya, ketika kemudian kebebasan berpendapat ini kemudian melanggar ataupun merugikan hak-hak orang lain. Nah, hukum khususnya hukum pidana itu sebetulnya piranti untuk memberi batasan, dalam artian memberikan proteksi ya. Kalau dalam teori hukum pidana itu sebetulnya perlindungan hukum yang sifatnya represif ya, agar kemudian orang tidak kemudian merugikan. Artinya ketika kemudian ada pelanggaran ataupun hal yang merugikan itu bisa ada penyelesaiannya. Nah, walaupun sebetulnya konteks pembatasan itu tidak harus hukum gitu ya. Sebetulnya pembatasan-pembatasan itu bisa melalui ya private etik gitu ya, kode-kode etik, baik kode netizen, grup dan sebagainya yang ada di dunia maya. Gitu ya. Nah, yang kemudian biasa menjadi problem sebetulnya ketika berekspresi di dunia maya ini kaitannya dengan yang kemudian dibatasi dalam hukum pidana khususnya di undang-undang ITE itu ketika berkaitan dengan konten ilegal. Kenapa kemudian menjadi masalah? Ya sebetulnya karena konten ilegal ini dasar kriminalisasinya ya, sebagian besar itu terkait dengan aspek moral, aspek moralitas. Nah, aspek moralitas ini sebetulnya berbeda-beda, apalagi kontradiktif ya ketika di dunia maya. Di dunia maya itu kan kita tidak disekati oleh batas-batas kewilayahan, teritorial, tetapi ketika kemudian hukum negara masuk, hukum negara itu kan kemudian membawa aspek-aspek moral dari negara yang bersangkutan. Artinya ada generalisasi moral di situ. Nah ini memang akan menjadi satu problem. Nah, di undang-undang ITE yang biasanya menjadi problem itu terkait dengan ya pasal-pasal berkaitan konten ilegal ya, pasal 27 sampai pasal 29 ya. Pasal 27 ayat 1 biasanya terkait dengan pelanggaran kesusilaan ya. Biasanya dikaitkan dengan masalah pornografi ya. Kemudian pasal 27 ayat 2 nya terkait dengan judi ya, biasanya dikaitkan judi online. Kemudian 27 ayat 3 nya nah, ini yang sering kemudian punya implikasi juga terkait dengan kebebasan berekspresi gitu ya, karena di situ mengatur terkait dengan defamation, ya, penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, kemudian yang 27 ayat 4 ini kaitannya dengan pengancaman dan pemerasan. Nah, yang lain ya di 28 ya, 28 ayat 1 biasanya yang banyak masalah itu 28 ayat 2 dan pasal 29 ini terkait dengan bullying. Nah, ini pasal-pasal dalam undang-undang ITE yang selain memberi batasan agar tidak merugikan, memang kemudian dalam aspek substansi maupun implementasi ada juga yang memang kurang menguntungkan ya dalam konteks kebebasan berekspresi ya, khususnya di pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2.